البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Yang punya bukunya disimak, yang tidak punya ambil buku tulisnya. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasannya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian bagi orang-orang yang telah sampai padanya hujjah, telah tegak padanya hujjah, tidak ada udzur lagi dengan alasan bodoh atau yang semisalnya. Ingat-ingat ya, telah sampai padanya hujjah. Kata Syekh Shalal Fauzan, fala udralah, enggak ada udzur lagi. Dengan catatan sampai padanya hujjah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bagian atas itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Perhatikan itu. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu berbuat kesyirikan, min ansar, penolong pun enggak ada. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena zalim di sini adalah musyrik. Zalim di sini adalah apa? Musyrik. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Luqman Al-Hakim menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan perbuatan kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang paling besar. Kita lanjutkan syarahnya, disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, syarah bagian bawah itu yang punya kitab. Hadhi aqibatuhu fil akhirah, ini akibatnya di akhirat. Jadi pelaku kesyirikan akibatnya di akhirat apa? Na'am barakallahu fiik, dia annahu hurrima alaihil jannah, diharamkan bagi dia surga. Ngeri. Jadi kalau dia tidak tobat sebelum meninggalnya, di akhirat pelaku kesyirikan diharamkan bagi dia surga. Yakni man'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqan. Maksudnya apa? Benar-benar dilarang untuk masuk ke surga dengan larangan yang selama-lamanya. Selama-lamanya. Disimak itu ya. La matma'alahu fiha, tidak ada peluang lagi, enggak ada harapan lagi untuknya masuk surga. Enggak ada peluang lagi, enggak ada harapan lagi. Jadi masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Aina yadhhab, kemana perginya? Idza lam yakun min ahli jannah, kalau bukan termasuk penduduk surga, fa aina yadhhab, kemana perginya? Yasiru adaman, apakah dia ditiadakan, dipadamkan, enggak ada orangnya gitu? La, ma'wahun nar khalidan mukhalida fiha, tempat kembalinya api neraka, wal iyad billah, kekal di dalamnya, dia kekal selama-lamanya di situ. Bukan berarti ditiadakan, enggak disiksa, tidak, tetap di neraka, kekal selama-lamanya. Paham ya? La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati, ngerasakan adab terus, wal iyad billah.
Ini bagi pelaku kesyirikan yang dia tidak tobat sebelum meninggalnya. Berarti kalau dia tobat sebelum meninggalnya, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau dia tobat sebelum meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala masih apa? Memberikan 6 toleransi di situ. Faham? Karena kita lewati kan, sebesar apapun dosanya, walaupun taruhlah diibaratkan setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau dia tobat dengan tobat yang tulus, ikhlas pertama, kedua menyesali, keempat meninggalkan perbuatan maksiat atau perbuatan syirik tersebut, yang keempat berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali, dengan syarat-syarat tobat tadi Allah telah terima tobatnya. Faham? Jadi taubatnya benar-benar taubat yang tulus. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang tulus. Kita lihat berikutnya, disimak baik-baik. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalim di sini adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yakni al-musyrikin, maksudnya adalah musyrikin, disimak kitabnya ya. Maksudnya adalah musyrikin, li'anna syirka dzulmun wa huwa adzamudz dzulmi. Lihat. Dikarenakan kesyirikan itu adalah kedzaliman, yang mana kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besarnya. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar karena apa? Kedzaliman terbagi menjadi berapa? 3. Dzulmul 'abdi li nafsihi, dzulmul 'abdi li ghairihi, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Ya kan? Kedzaliman yang kita lewati terbagi menjadi berapa? 3. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya haram, enggak boleh. Menyakiti dirinya, bunuh diri, atau zalimnya seorang hamba terhadap orang lain, mengambil harta orang lain, menindas orang lain, menzalimi orang lain haram. Atau yang ketiga, seorang hamba menzalimi Allah Ta'ala dengan cara apa? Mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah, berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan termasuk kezaliman. Makanya Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an Karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa dzulmin itu? Syirik. Paham? Itu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm, kezaliman, yaitu kesyirikan. Mafhum? Apa balasannya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat yang sudah kami sebutkan tadi, Luqman Al-Hakim ketika berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang besar. Kita lihat berikutnya, perhatikan. Malahum min ansar, mereka tidak punya penolong-penolong. Disimak ya. Ma ahadun yastati' an yukhrijahum minan nar. Enggak ada seorang pun yang mampu untuk mengeluarkan mereka dari siksaan api neraka. Enggak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan mereka dari siksaan api neraka. Au yashfa' lahum 'indallah, atau memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Ta'ala, enggak ada. Kama yushfa' li ashabil kaba'ir, sebagaimana pelaku dosa besar dikasih syafaat, wa yakhrujuna minan nar bisyafa'ah, yang akhirnya mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar masih ada peluang mendapatkan apa? Syafaat. Mafhum ini? Jangan sampai keliru. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Itu pendapat yang batil. Dibedakan ya. Khawarij dan Mu'tazilah berkeyakinan bahwasannya pelaku dosa besar enggak ada syafaat. Enggak dapat syafaat mereka. Terus bagaimana? Di neraka kekal selama-lamanya. Paham? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan pelaku dosa besar masih ada peluang mendapatkan syafaat. Mafhum? Sehingga ketika mendapatkan syafaat langsung dientaskan kemana? Dari neraka kemana? Ke surga. Mafhum? Dan masih di bawah kehendak Allah Ta'ala pelaku dosa besar. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafar lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadabnya akan mengadabnya, dan jika menghendaki untuk mengampuni akan diampuni. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai keliru. Nah, nanti kalau antum meyakini pelaku dosa besar itu kafir, di neraka kekal, berarti Khawarij. Jadi pahami ya?
Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar di dunia masih mukmin enggak, Mas? Masih mukmin, cuman berkurang keimanannya, ingat-ingat itu. Berkurang keimanannya. Di akhirat kekal di neraka atau tergantung kehendak Allah taala? Tergantung dengan kehendak Allah, tahtal masyiatillah. Tahta masyiatillah. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Kata beliau di situ, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik, haula la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Inilah orang-orang kafir. Mereka ini syafaatnya para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Wa ma lidz-dzalimin ay al-musyrikin. Nah, ini dijelaskan lagi nih. Tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya musyrikin, orang-orang musyrik. Bisa dipahami? Karena terkadang adz-dzulm maknanya asyirk. Paham ya? Kedzaliman maknanya apa? Kesyirikan, kadang-kadang seperti itu. Sehingga mana wa malidz zalimin ay al musyrikin. Tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak ada apa? Min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat. Perhatian baik-baik. Al musyrik la tuqbal bihi syafa'atun. Orang musyrik tidak diterima sedikit pun syafaatnya, wal iyadu billah. Wa ma'wahun nar, ngeri. Dan tempat kembalinya di neraka. Ma'wah yakni maqarruh, tempat kembalinya. Wa bi'sal ma'wa, sejelek-jelek tempat kembali, neraka, wal iyadu billah. Antum ingat hadisnya itu, neraka jahanam bagaimana dahsyatnya dan ngerinya. Kalau seandainya batu dilemparkan dari atas, dari permukaan itu sampai ke dalam, sampai ke barakallahu fi neraka yang bagian dalam tersebut, itu jaraknya berapa tahun? Sab'una kharifah, 70 tahun, bayangkan, ngeri sekali. Dilemparkan itu sampai ke dalam yang paling bawah itu, barakallahu fi, itu 70 tahun jaraknya. Itu pun belum tahu apakah tahun-tahun di dunia atau tahun di akhirat. Yang jelas ngeri, barakallahu fi. Naam. Allahumma sallim. Coba bayangkan, semua sudah diatur semuanya, penduduk neraka, penduduk surga, ternyata neraka masih bicara. Hal min mazid, bayangkan itu, neraka. Apakah masih ada tambahan lagi? Berarti neraka ini posisinya barakallahu fiik sudah diisi, tapi masih apa? Masih ada tempat-tempat lagi untuk orang-orang yang layak dan juga berhak mendapatkannya. Paham ya? Dari kalangan orang kufar, wal musyrikin, wal munafikin. Jadi suatu ketika neraka tadi bertanya, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Ketika Allah taala berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Kemudian neraka bilang apa? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Allahumma sallim. Ngeri, barakallahu fiik. Nah, kita lihat, laisa lahu ma'wa ghairuha. Tidak ada tempat lagi untuknya selain neraka. Abadal abad, selama-lamanya. Tidak ada tempat kembali bagi orang-orang kafir kecuali apa? Neraka, selama-lamanya. Kekal abadi di situ. Allahumma sallim. Kita lihat, fadanbun hadza khatruhu wa hadhi aqibatuh. Maka dosa inilah bahayanya dan inilah akibatnya. Ngeri, barakallahu fiik. Nanti sebutkan nanti, jangan sampai seorang muslim, dia muslim hanya KTP-nya saja, jangan. Dilihat dari KTP-nya agama Islam. Salat enggak pernah, zakat enggak mau, puasa pun apa? Puasa pun kalau mau. Bayangkan itu. KTP dicek agama Islam. Bahaya seperti itu. Islam KTP namanya. Allahul musta'an. Kita lihat ini. Karena banyak orang seperti itu kan, agamanya Islam, salat enggak mau. Islam apa coba? Sekarang kalau orang KTP-nya beragama Islam, orang itu enggak pernah salat. Puasa pun enggak mau. Zakat pun alasan bagaimanapun alasannya yang saya sebutkan, intinya enggak mengeluarkan zakat dia. Nah, walaupun dia bukan orang kafir asli, antum yang punya anak perempuan dilamar sama orang tadi, mau enggak kira-kira? KTP-nya Islam. Mau enggak kira-kira? Enggak mau. Kenapa? Karena dia hanya Islam KTP saja, gitu loh. Enggak mungkin kan anak kita, anak perempuan kita nikahkan dengan orang yang enggak pernah sholat, orang enggak pernah puasa. KTP ini bukan Islam agamanya. Coba bayangkan, ngeri kan? Jadi bahaya sekali. Dengan Islam KTP ini kelihatannya bahaya sekali. Kenapa? Karena mengelabui orang selama dia masih ngaku Islam, muslim, walaupun enggak sholat. Ini syubhatnya. Enggak sholat atau muslim gimana? Kalau dia orang muslim sejati, sholat. Kan itu. Nah, barakallahu fiik, salat, kemudian apa?
Nah, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan seperti rukun Islam yang 5. Kita lihat berikutnya barakallahu fi. Hal yajuzu tajahuluhu wa adam ma'rifatihi wa adam tahdhir minhu. Penting ini. Apakah dibolehkan bergaya sok enggak tahu? Nah, bergaya sok pura-pura bodoh enggak tahu dan tidak mau mengetahui dan tidak mau memperingatkan darinya, ini penting ini. Jangan bergaya seperti itu, pura-pura enggak tahu, pura-pura masa bodoh, ya kan? Wah, biarin aja lah. Itu urusan mereka. Jangan. Kalau itu saudara kita nasihati. Saudara kita misalkan KTP-nya Islam, tapi nyembah kuburan, nasihati, Pak, enggak boleh, Pak, haram, Pak. Nyembah kuburan itu konsekuensinya dia terjatuh dalam kekufuran, kafir orangnya. Nah, kalau bapak kafir, kita enggak bisa apa-apa. Warisan nanti enggak dapat, anaknya muslim misalkan. Iya kan? Nah, dinasihati. Jangan pura-pura enggak tahu, biarin aja lah. Itu keliru ternyata, lihat ini. Wa yuqal, dan dikatakan utrukun nas, biarkan manusia. Utrukul kuburin, tinggalkan orang-orang nyembah kuburan. Wa ubadal adrihah, dan biarkan orang-orang yang nyembah bangunan-bangunan di atas kuburan. Watruku kullaman indahu ridda utruku, dan tinggalkan setiap orang yang dia punya kemurtadan, tinggalkan katanya. Maksudnya enggak usah dinasihati, keliru. Kalau masih ada peluang nasihati itu, misalnya keluarga kita, kerabat kita. Keluarga kita, kerabat kita dinasihati, jangan dibiarkan. Kita lihat sini, madama annahu yad'i Islam fa huwa muslim. Perhatikan itu, selama dia masih mengaku-ngaku Islam, maka muslim kata mereka. Mana muslim kok, ini Islam agamanya. Lihat di KTP-nya. Di KTP cek agama Islam. Salat enggak pernah. Bisa setahun 2 kali tok. Idul Adha sama Idul Fitri. Paham ya? Setelah itu enggak nampak lagi kemana wajahnya. Begitu bertahun-tahun enggak nampak, begitu nampak langsung sudah diangkat. Apa maksudnya sudah diangkat itu? Sudah meninggal. Waktu itulah nampak dia disolatkan, bukan solat lagi, dia disolatkan. Bagi orang-orang yang masih menyolatkan, enggak pernah solatkan di mana. Paham ya? Nah, bagi orang yang tidak pernah solat sama sekali, kita perlakukan sebagaimana orang musyrikun, orang kufar yang lainnya, enggak perlu disolatkan, enggak pernah solat sama sekali kok. Antum nyolatkan siapa? Paham ya? Terus bagi takziah boleh, tapi antum nyolatkan orang yang enggak pernah solat, keliru. Orang enggak pernah sholat untuk ikut nyolatin jenazah, keliru. Cek dulu, fulan bin Alan meninggal. Dulu ketika hidup sholat enggak? Sholat dia, kita sholatkan. Mbah fulan bin Alan meninggal. Dulu pernah sholat ketika masa hidupnya, sholat dia, kita sholatkan. Fulan bin Alan meninggal. Dulu ketika hidup sholat enggak pernah sholat dia. Boro-boro sholat. Wudu aja enggak pernah misalkan. Enggak pernah sama sekali intinya. Tadi enggak datang dia. Itulah pun enggak pernah nongol juga. Intinya benar-benar cuma Islam KTP gitu loh. Nah, seperti itu kita enggak boleh menyolatkan. Karena kita nyolatkan orang yang enggak sholat itu keliru. Paham? Penting sekali ini ya. Nah, tapi kan Islam Ustaz, KTP-nya. Islam KTP-nya, statusnya aja. Tapi untuk amalannya enggak pernah sholat, wala puasa, wala syai', la haula wala quwata illa billah. Kita lihat sini. Wa wajhul malahidah, mengalihkan isu, mengalihkan pembahasan. Hadapilah orang-orang yang tidak punya agama, ateis. Malahidah itu orang-orang yang enggak punya agama, ateis. Komunis, ateis. Paham ya? Itu malahidah. Lawan mereka itu orang-orang yang punya agama itu. Kita punya agama kok, Islam agamanya. Tapi kita enggak sholat, ya sama aja. Nah, barakallahu fi, seperti itu diperhatikan. Faedahnya catat, perlu dicatat. Nah, jadi mereka mengalihkan pembahasan seperti itu. Suruh ninggalkan orang-orang menyembah kuburan, enggak usah dinasihati, biarkan aja mereka. Kemudian para penyembah bangunan-bangunan atas kuburan pun disuruh membiarkan mereka. Alasannya apa? Dah lawan itu orang-orang ateis yang punya agama. Hadapi mereka. Nah, itu mengalihkan itu loh. Allahul musta'an. Orang yang punya agama jelas apa? Ya jelas kekufurannya. Ini mengaku Islam tadi itu orang tadi. Mengaku Islam, agamanya katanya Islam, KTP-nya pun Islam, tapi enggak pernah sholat, itulah perlu kita hadapi. Nasihati, karena masih banyak orang seperti itu. Ya kan? Kalaupun sholat berling. Berling itu ketika sempat dan ketika ingat saja, kober dan eling. Istilah Jawa seperti itu. Allahumma musta'an, Allahumma salim. Naqul. Kita katakan kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan itu, naqul haula asyaddu minal malahidah wa akhtar minal malahidah. Mereka ini yang Islam hanya KTP-nya ini,
yang Islam hanya pengakuannya ini lebih parah daripada Malahidah yang enggak punya agama atau ateis tadi. Dan lebih bahaya daripada al-Malahidah, daripada ateis. Kenapa lebih bahaya? Karena orang akan menilai, wah dia muslim gitu. Ngelabui, wah ini muslim. Padahal dia enggak pernah sholat. Kalau yang ateis itu jelas. Ateis yang tidak punya agama, yang mereka enggak meyakini adanya Allah Ta'ala, itu kan jelas kafir ya. Yang ini loh, yang muslim ini, ngaku muslim enggak sholat ini, aneh. Bisa dipahami? Nah, sehingga Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini lebih bahaya orang ini. Mengaku-ngaku muslim tapi enggak sholat ini lebih bahaya daripada al-Malahidah, para ateis. Paham ya? Kenapa? Kalau para ateis jelas kufar mereka. Iya kan? Tapi ini yang ngaku muslim ini sholatnya kapan gitu loh. Allahumma musta'an. Naam, Allahumma sallim. Itu yang kita ambil barakallahu fiik. Adapun rincian yang berikutnya di antara pembatal keislaman yang kedua nanti pada pertemuan yang akan datang, nasallahu atau pembatal keislaman yang di antara pembatal keislaman pada pertemuan yang akan datang kita baca. Adapun yang kedua yang ketiga pada pertemuan selanjutnya nanti, nasallahu as-salamatu wal afiyah, alhamdulillah.